Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam Jumat berkah. Saya akan memberikan berita-berita sekali-kali, nggak usah pakai cat pakai yang namanya apa koin-koin ya. Sekarang saya akan membahas untuk hari ini mengenai berita-berita saja, pakai boleh ya. Saya akan memberikan fundamental semangat di dalam kripto, akan memberikan info-info tentang fundamental kripto yang jelas. Kemarin sebelum ada berita yang model-model, tadi pagi banyak sekali mengenai berita tentang gegernya GZ yang dipenjara, yang akan diborgol, pelarian, hancurnya Binance, diserang AI, kaki kuki goblok. Saya bilang begitu. Ini pengalaman dari mana? Berita itu jangan diuntal mentah-mentah, tendang aja berita. Kita lihat faktanya, Binance itu seorang siapa, uangnya banyak, modalnya besar, 63% dia pemegang industri kripto ada pada si GZ ya. Yang diserang itu hanya sekelas apa sih ya? Yang diserang itu kan hanya sekelas Binance US, yang namanya GZ itu Binance Global ya, ditendang di US masih banyak ya di benua yang lain ya. Paham nggak, ngerti nggak? Makanya saya ketawa, malam saya sudah bikin video mengenai Binance itu dengan uang 4 miliar US dollar itu Amerika nyerah, selesai semua. US itu negara amplop, cocok duit, butuh uang untuk membantu Israel untuk beli bom, tahu nggak bom itu yang kentut itu. Anda nggak percaya ya, bingung semua di grup Telegram, pada berkutakan, pada komplit ini gimana, heboh banget ini, sampai katanya mau dipindah dari Binance ya, nggak di Twitter, nggak di mana-mana. Saya santai aja, tinggal tidur. Sudah saya bilang kemarin malam, Mas Bro menyelinap ke US sana, saya lihat di sana GZ lagi tidur. Bercanda ya, GZ itu di sana di Emirat Arab ya, bukan di Indo ya. Tenang, dia negara yang nggak bisa disentuh sama US. Anda itu kalau dikasih ngerti ahli nujum dari Tegal tuh nurut, nggak usah ngurusi berita-berita yang berkutakan, sontol konyot, bikin pusing saja ya. Yang mana malamnya saya udah bikin video, itu US mau dikepret uang amplop dengan 4 miliar US dollar, selesai, selamat GZ semua usahanya, silakan buka. Wow, yang namanya US tuh butuh uang, segala sesuatu, hukum pun di sana bisa dipesan, bisa dibeli ya. Ini saya akan beritakan hari ini, nggak usah bahas koin ya, untuk malam Jumat ini ya. Binance ataupun Binance berhasil selamatkan dari kiamat dengan kesepakatan 4 miliar US dollar, tepat seperti video kemarin sore yang saya ya edukasikan, yang sudah saya infokan ya. Tapi nggak tahu, nggak dengerin omongan saya, nggak nonton video saya, ataupun dicueki saja ya. Tahu-tahu paginya masih nanyain saja mengenai Binance hancur, pala lo hancur. Bercanda ya. Nyatanya ini berita sudah berubah lagi. Malam itu udah positif beritanya, paginya digoreng untuk menjerumuskan orang-orang yang on. Harga turun dikit lumayan, pause serok. Ini siang, malam sudah terbang kembali ya. Binance berhasil selamatkan dari kiamat dengan kesepakatan 4 miliar US dollar. Artinya apa? Negara amplop ya. Binance, bursa kripto terbesar di dunia, tampaknya telah menemukan jalan keluar dari krisis ya. Yang namanya Binance ini 63% mencengkram ya, menguasai industri cryptocurrency, bro. Paham nggak? Binance, bursa kripto terbesar di dunia, tampaknya telah menemukan jalan keluar dari krisis yang mengancam eksistensinya dengan kesepakatan senilai 4 miliar US dollar dengan pihak berwenang Amerika Serikat. Binance mungkin telah memenangkan kekhawatiran pasar tentang spiral ya kematian, bukan spiral untuk perempuan ya, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Wow. Kalau dikasih tahu pada berkutakan gua kepret, nanti baru tahu Anda ya. Bercanda. Kesepakatan yang menyelamatkan setelah berbulan-bulan diselidiki ya oleh Departemen Kehakiman ASCO Binance. Changpeng Zhou ataupun CZ mengakui pelanggaran hukum federal dan Binance mengeluarkan cek senilai 4 miliar US dollar kepada pihak berwenang AS.
ini Anda itu harusnya sekolah ke Tegal sini supaya nggak panikan ya. Sudah tahu berita itu pada mencret ya, silit yang mana Nek saya yang kemarin juga ada berita beberapa bulan yang lalu Sang Penjo di Borgol jadi buron mau dipenjara. Anda percaya saja, itu yang namanya Anda tukang pomoan di situ ya. Bagiannya sangkut mulu, bukan kaya kere ya. Setelah berbulan-bulan diselidiki oleh Departemen Kehakiman ASCO Benen Sang Penjo Jiset ya, Sang Penjo mengakui pelanggaran hukum federal dan Binansi mengeluarkan cek senilai 4 miliar US dollar kepada pihak berwenang AS. Ya, paham. Meski tampak buruk bagi Binansi, kesepakatan ini sebenarnya membuka peluang baru bagi perusahaan. Kesepakatan ini adalah satu-satunya pilihan untuk melanjutkan bisnis, kata Ethan Silver, partner di firma hukum ya. Paham ya? Yang mana masa depan Binansi dengan pergantian kepemimpinan dan menunjukkan Richard Teng ya, tank bukan tank perang ya, ini tank orang Richard ya, yang sebelumnya mengawasi operasi regional Binansi di luar US sebagai CEO baru. Binansi mungkin dapat memulai lembaran baru ya. Mantap. Recep Bamra, kepala strategis DEPI dan aset digital di Mondi Investor Service, memuji latar belakang dan pengalaman Teng dalam bidang regulasi. Menurut Bahra, kepemimpinan Teng dapat membantu Binansi melampaui masalah regulasi kripto dan mengarahkan jalan menuju stabilitas dan awal baru. Anda kalau dikasih tahu ngeyel ya. Meski Binansi mungkin kehilangan sebagian pangsa pasarnya dalam jangka pendek, dalam jangka panjang perusahaan ini berpotensi untuk kembali mendominasi pasar. Jadi andalan kripto, pemenang kripto, token BNB Binansi yang erat kaitannya dengan Binansi dan berbagai jaringan blockchain yang didukungnya tampaknya telah stabil setelah penjualan awal dan kini diperdagangkan pada level yang kira-kira sama dengan beberapa bulan terakhir. Ini kalau dikasih ngerti ya, jangan begajulan. Langsung kita simak siapa. Semak ya, bukan semok ya. Semak bukan semok ya. Langsung kita berita selanjutnya, biografi Richard Teng, CEO baru Binansi yang gantikan Sang Penjo ya. Richard Teng yang sebelumnya menjabat di Otoritas Keuangan Singapura dan Abu Dhabi kini telah menunjukkan sebagai CEO Binansi yang baru, salah satu bursa kripto populer di dunia dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di sektor jasa keuangan dan regulasi. Diharapkan Teng dapat membawa Binansi menuju era baru. Sebenarnya siapa itu Richard Teng ya, bukan tank tempur yang di Ukraina ataupun di Hamas ya. Anda harus ngerti. Lahir di Singapura pada tahun 1971, Richard Teng adalah seorang profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di sektor jasa keuangan dan regulasi. Sebelum menjadi bagian dari Binansi, Teng memegang posisi sebagai CEO Otoritas Regulasi Layanan Keuangan di Abu Dhabi Global Market ADGM ya. Mantap jaya. Tidak hanya itu, Teng yang kini berusia 52 tahun juga pernah menjadi Chief Regulatory Officer di Bursa Singapura SGX dan Direktur Keuangan Korporat di Otoritas Moneter Singapura MAS. Teng memperoleh gelar sarjana di bidang akuntansi dari Nanyang Technological University ataupun NTU sebelum meraih gelar master di bidang finansi dari University of Western Australia menurut biografinya di situs web Binance. Waduh, mantap. Teng bergabung dengan Binansi pada Agustus 2021 sebagai CEO Binansi Singapura. Tak lama kemudian dia memegang peran yang mengawasi wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, wilayah Eropa, dan akhirnya semua wilayah di luar AS sebagai kepala pasar regional di Binansi. Dalam posisi ini dia memimpin tim regional untuk membangun kemitraan strategis, mendorong ekosistem inovasi dan memperluas ekosistem kripto di wilayah masing-masing. Ini kalau dikasih tahu ya, jangan cengar-cengir melulu ya.
ya. Ini mantap BNN ya, jangan Anda takut ya berkutakan sondel konyet gak karuan. Ini saya kasih berita yang benar, jangan semua berita dihajar habis-habisan hanya mendengar dari teman-teman katanya dari setan ya. Sudah dari kemarin semua pada tetek ngaco ya. Saya paling berani mengatakan tidak ada apa-apa, sudah akan dibayar 4 miliar ya US dollar tuh. Saya sudah menyelidiki meluncur ke US sana, enggak saja ya. Pada November 2023, Teng mengambil alih posisi Chang Peng Shou sebagai CEO Binance setelah Shou mengundurkan diri dan mengakui pelanggaran hukum anti pencucian uang AS sebagai bagian dari penyelesaian 4,3 miliar US dollar yang menyelesaikan penyelidikan bertahun-tahun terhadap bursa kripto terbesar di dunia. Sebagai CEO baru Binance, Teng berfokus pada meyakinkan pengguna bahwa mereka dapat tetap percaya pada kekuatan finansial, keamanan, dan keselamatan perusahaan. Dia menambahkan bahwa dia akan berkolaborasi dengan regulator untuk menegakkan standar tinggi secara global dan mendorong inovasi sambil memberikan perlindungan konsumen yang penting dan bekerja sama dengan mitra untuk mendorong pertumbuhan dan adopsi Web3. Sudah saya cukup ya. Saya rasa kalau saya baca semua sampai mencret gak ada habis-habisnya tentang BNN ini, memang mantap. Anda perlu ketahui ini untuk yang terakhir ya, bahwa BNN ini yang diserang itu hanya US. BNN itu bukan hanya di US ya, di seluruh dunia. Bila perlu alam gaib, dunia siluman ada. Anda kalau dikasih ngerti cengar-cengir mulu, gak usah bingung ya. Pemenangnya tetap BNN ya. Masuk BNB, masukkan sapi kerbau Anda, belikan BNB, nanti akan jadi 25 juta di bull market yang akan datang ya. Mantap. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas bro banyak salah, banyak dosa ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal, Mas bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.